Oh, kenyang. Perutku sampai penuh. Selesai. 70 ekor babi guling selesai dimakan. Dia monster. Ternyata semua hunter itu adalah orang hebat ya. Hebat sih hebat, tapi aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Aneh, ini benar-benar ganjil. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, seharusnya dia bisa makan lebih banyak. Tak usah kau pikirkan sejauh itu. Dasar kau ini, kenapa kau bilang lezat untuk semua babi guling yang sudah kau makan? Kalau begitu apa gunanya jadi penguji? Ya, tidak apa-apa kan. Pesertanya kan sudah berkurang sedikit. Lagi pula ini kan bukan ujian untuk menilai rasa dengan cermat. Mana bisa begitu? Seorang hunter cita rasa itu tidak boleh sampai berbohong pada seleranya sendiri. Ya sudah. Apa boleh buat? Penilaian untuk masakan babi guling. 70 orang lulus. Lulus. 70 orang ya. Jumlah yang cukup banyak. Memang babi itu mudah untuk dihentikan, asalkan kepalanya dipukul dengan keras. Tapi masalahnya adalah setelah ini, gadis itu adalah lawan yang cukup tangguh. Bagaimanapun juga, di usianya yang semuda itu, dia sudah diakui sebagai ahli cita rasa yang hebat. Dan dia tidak pernah gagal dalam membuat masakan, yaitu masakan yang hebat dan sangat lezat bagi kami. Mensi, sang hunter cita rasa, sebagai seorang koki yang menguasai berbagai masakan dari penjuru dunia, dia selalu menghasilkan masakan yang luar biasa dengan selera dan tekniknya yang hebat. Dia tidak pernah lupa akan masakan yang dibuatnya sendiri. Di usia yang masih 21 tahun, dia sudah disebut sebagai gadis jenius nomor 1 hunter cita rasa. Beda dengan Bu Hara, ujianku tidak semudah itu. Aku akan menilai kalian dengan tegas. Tapi sebagai seorang jenius, perasaannya pun mudah berubah. Kalau salah sedikit saja, dia jadi halangan besar. Tugas berikutnya untuk ujian babak kedua adalah Sushi. Apa itu? Sushi? Sushi? Apa itu sushi? Masakan macam apa itu? Kau pernah dengar? Tidak. Aku harus bagaimana? Tak sedikit pun terbayang olehku. Mustahil bisa memasak masakan yang tak aku kenal. Sepertinya mereka kebingungan. Ya, wajar saja kalau mereka tidak tahu sushi, karena itu adalah masakan tradisional sebuah negara kepulauan kecil. Akan kuberikan petunjuk. Ayo coba, masuklah ke dalam sini. Kalian harus memasak di sini. Aku sudah siapkan semua peralatan dan bahan dasar yang dibutuhkan. Dan nasi yang dibutuhkan untuk sushi juga sudah kusiapkan di sini. Lalu ini petunjuk yang terpenting. Biarpun yang kupesan sushi, tapi yang bisa masuk penilaianku hanya sushi kepal saja. Ayo kita mulai. Ujian ini akan berakhir setelah perutku kenyang. Selama itu kalian boleh membuat berapa banyak pun sushi yang kalian inginkan. Sushi kepal? Sushi kapal? Apa bisa dibuat hanya dengan nasi saja ya? Kalau dilihat dari alat-alatnya, sepertinya dibutuhkan juga bahan yang lain. Ini tugas yang mudah sekali. Apa ini? Caranya aku bingung sekali. Aku beruntung. Tidak kuduga masakan tradisional dari negeriku akan dipakai untuk ujian. Tapi kalau aku terlihat terlalu senang sekarang, nanti bisa ketahuan oleh peserta yang lain. Aku akan pura-pura tidak tahu dan lulus dengan mudah. Itu adalah cara yang paling mudah. Dia pasti tahu caranya. Sushi kepal ya. Biarpun bentuk masakan itu sudah sedikit terbayang, tapi aku sama sekali tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan. Sushi kepal. Biarpun aku tidak tahu bentuk pastinya, sepertinya aku pernah membacanya. Benarkah? Kalau tidak salah, membuatnya dengan cara menambahkan daging ikan segar di nasi yang sudah dicampur dengan cuka dan bumbu lainnya. Ikan? Bagaimana kau ini? Kita kan di hutan. Jangan keras-keras. Ikan kan bisa juga didapatkan dari sungai atau kolam. Bodoh.
Dasar curang, mencuri pendengaran orang lain. Kalau bicara keras begitu semua orang juga akan bisa dengar. Oh, ternyata ada orang lain yang tahu juga selain aku. Kau beruntung ya, Gon. Kalau soal memancing ikan, kau ini jagonya. Kau ini memang licik, Menci. Bukankah yang digunakan untuk sushi itu biasanya adalah ikan laut? Justru karena itu akan jadi menarik. Aku bosan makan sushi yang biasa. Sushi seperti apa yang akan mereka buat? Hebat! Aku sudah tidak sabar lagi. Karena hari ini, daripada sebagai penguji, aku lebih senang menilai mereka sebagai koki. Sebagai koki, itu kan bisa berbahaya. Apa? Tidak apa-apa. Semoga saja kebiasaan buruk Menci tidak sampai muncul. Aku pasti bisa. Nasi yang dikepal dan ditambah ikan segar pasti jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi. Akulah peserta yang selesai paling pertama. Ku beri nama Liu Spesial. Ayo coba makan.